Enggak mau minum, aku beli kok motor, sebenarnya aku jarang pakai orang motor, sudah malam. Jarang teringat waktu juga, pinjam orang motor baru. Nah, kagak apa. Iya, dia tahu malu sekali. Ya, teman-teman, di saat ini kami kelompok 2 mata kuliah patologi sosial akan membahas mengenai marginalisasi. Dan kami akan membahas ini dalam beberapa bagian. Yang pertama, diskriminasi. Jadi apa itu diskriminasi? Diskriminasi merujuk pada perlakuan yang tidak adil atau pengecualian, pengucilan, dan sebagainya terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti ras, agama, gender, disabilitas, dan lain-lain. Hal ini dapat terjadi di berbagai bidang seperti pekerjaan, pendidikan, layanan publik, dan lain-lain. Diskriminasi melanggar hak-hak asasi manusia, karena dengan melakukan diskriminasi kita kemudian akan memberikan dampak yang buruk secara sosial, ekonomi, dan psikologis bagi korban. Ya, yang kedua yakni pengucilan. Pengucilan sosial terjadi ketika seseorang atau kelompok tertentu dikeluarkan atau diasingkan dari partisipasi penuh dalam masyarakat. Ini dapat disebabkan oleh stigma, prasangka, atau kebijakan yang tidak berpihak, sehingga pengecualian ini dapat menghambat akses mereka yang dikecualikan dalam masyarakat terhadap sumber daya, peluang, dan dukungan sosial yang dibutuhkan untuk berkembang. Yang ketiga mengenai ketidaksetaraan. Ketidaksetaraan merujuk pada perbedaan akses atau kesempatan yang tidak adil antar individu atau kelompok di dalam sebuah masyarakat. Ini bisa terkait dengan kesenjangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, dan lain-lain. Ketidaksetaraan dapat memperpanjang siklus kemiskinan di dalam masyarakat dan membatasi mobilitas sosial. Di saat ini kita akan masuk pada kajian teori sosiologi mengenai marginalisasi terkait dengan poin-poin yang sudah saya jelaskan tadi dan mengapa kemudian hal tersebut menjadi patologi sosial. Menurut teori kelas, teori konflik kelas dari Marx, marginalisasi terjadi karena adanya konflik kepentingan antara kelas penguasa borjuis dan kelas tertindas proletar. Kelas penguasa menggunakan kekuasaan dan sumber daya untuk meminggirkan dan mengeksploitasi kelas pekerja. Ini kemudian menciptakan kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan secara ekonomi, sosial, dan politik. Dan tentu ini merupakan sebuah patologi sosial di dalam sebuah masyarakat. Ya, yang kedua mengenai teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional ini yang dikembangkan oleh Person. Dalam perspektif ini, marginalisasi dilihat sebagai akibat dari ketidakmampuan individu atau kelompok untuk beradaptasi dengan struktur dan fungsi sosial yang ada. Mereka yang tidak mampu memenuhi harapan dan norma sosial akan dianggap menyimpang dan terpinggirkan, sehingga stabilitas sosial menjadi alasan utama untuk mempertahankan status dan mendorong konformitas. Teori terakhir yang akan digunakan dalam mengkaji masalah yang kami angkat terkait dengan patologi sosial di dalamnya marginalisasi sosial adalah teori tindakan sosial. Teori ini dipopulerkan oleh Weber atau Max Weber, di mana teori ini menekankan pada peran agen dalam tindakan sosial. Marginalisasi terjadi ketika kelompok dominan menggunakan kekuasaan untuk membatasi akses dan peluang bagi kelompok lainnya dalam masyarakat. Ini dapat disebabkan oleh stereotip, prasangka, atau ideologi yang membenarkan perlakuan tidak adil
terhadap kelompok tertentu. Marginalisasi ini merefleksikan ketidakseimbangan relasi kuasa di dalam sebuah masyarakat. Teori terakhir yang akan digunakan dalam mengkaji masalah yang kami angkat terkait dengan patologi sosial di dalamnya marginalisasi sosial adalah teori tindakan sosial. Teori ini dipopulerkan oleh Weber atau Max Weber, di mana teori ini menekankan pada peran agen dalam tindakan sosial. Marginalisasi terjadi ketika kelompok dominan menggunakan kekuasaan untuk membatasi akses dan peluang bagi kelompok lainnya dalam masyarakat. Ini dapat disebabkan oleh stereotip, prasangka, atau ideologi yang membenarkan perlakuan tidak adil terhadap kelompok tertentu. Marginalisasi ini merefleksikan ketidakseimbangan relasi kuasa di dalam sebuah masyarakat.